Dianggap beban oleh keluarganya hingga memutuskan tinggal sendirian di hutan angker, nenek miskin ini berubah kaya saat bertemu ayam emas ajaib di hutan. Kini keluarganya menangis menyesal. Pernahkah Anda membayangkan, sosok renta yang Anda usir ke hutan angker karena dianggap beban, ternyata adalah pemegang kunci gerbang kemuliaan? Hari ini di Srenova Jaya, kita akan menyaksikan sebuah perjalanan air mata tentang Nenek Sumirah. Diinjak-injak seperti sampah oleh anak kandungnya sendiri, ia justru dipeluk oleh semesta melalui seekor ayam emas. Siapkan tisu Anda, karena roda kehidupan akan berputar dengan cara yang paling tidak terduga. Pagi itu, udara dingin masih menusuk tulang hingga sumsum terdalam. Namun di dapur megah berlantaikan marmer Italia yang mengkilap milik keluarga Ratih, Nenek Sumirah sudah bermandi peluh masam. Jemarinya yang melengkung kaku, penuh dengan jejak kapalan tebal berbonggol dan rentetan bekas sayatan pisau dapur yang mengering menjadi parut hitam, terus menggosok noda lengket di sudut ruangan dengan kain lap yang lebih mirip gombal. Daster luntur bermotif bunga yang warnanya sudah pudar menjadi kelabu dekil itu menempel ketat di punggungnya yang bungkuk, mengeluarkan aroma minyak angin murahan yang tengik bercampur dengan bau keringat kerja keras yang menyengat. Tulang-tulang rentanya bergemertak ngilu setiap kali ia membungkuk, seolah menjerit memprotes usianya yang sudah menginjak 73 tahun. Namun tak ada satupun keluhan yang berani lolos dari bibir pucatnya yang terkelupas dan berdarah. Di matanya yang sayu, cekung, dan berkabut kelabu, hanya ada lautan kesabaran yang tak bertepi, menerima nasibnya yang kini tak lebih dari seorang pesuruh hina, diinjak-injak di dalam rumah besar yang puluhan tahun lalu dibangunnya dengan susah payah dari hasil menjual sepetak tanah warisan keluarga demi menyekolahkan anak semata wayangnya. Suara ketukan sepatu hak tinggi memecah kesunyian dapur yang suram, menggema keras seperti palu godam. Ratih, sang menantu yang mengklaim dirinya sebagai nyonya besar juragan pengepul beras nomor 1 di desa, melangkah masuk dengan dagu terangkat angkuh membelah udara. Perhiasan emas imitasi bertumpuk-tumpuk di leher, jari, dan pergelangan tangannya, bergemerincing berisik seolah mengumumkan kedatangan seorang penguasa tiran di atas penderitaan orang lain. Bau parfum mawar yang sangat tajam dan menyengat langsung merampas udara di ruangan, bertabrakan kasar dengan aroma minyak angin Nenek Sumirah. Ya ampun Tuhan, bau busuk apa ini? Kenapa dapurku yang seharga ratusan juta ini berbau seperti selokan mati tempat tikus membusuk? Sungut Ratih dengan suara melengking memekakan telinga. Tangannya yang dipenuhi cincin palsu buru-buru menutup hidungnya dengan selembar tisu berenda, sementara matanya yang dilapisi riasan tebal melotot tajam menatap sosok renta yang meringkuk di sudut lantai. Nenek Sumirah menghentikan gosokannya sejenak, menunduk dalam-dalam menyembunyikan wajahnya tanpa berani menatap sekilas pun pada kilatan mata menantunya. Maafkan ibu, Nyonya Ratih. Ibu baru saja selesai mengepel tumpahan kecap di bagian ini, mungkin bau cairan karbolnya yang menyengat penciuman Nyonya. Ucap Nenek Sumirah lembut, suaranya bergetar parau dipenuhi ketakutan. Tutup mulut baumu itu, dasar perempuan tua benalu tak tahu diri. Potong Ratih menggelegar penuh kebencian, kakinya yang berbalut sepatu kulit merah mahal dengan sengaja menendang keras ember berisi air pel kotor, hingga tumpah membasahi sekujur tubuh kurus dan daster lusuh Nenek Sumirah. Air keruh berbau apa itu meresap cepat ke kain tipisnya, membuat sang nenek langsung menggigil kedinginan sampai giginya bergemeretak. Namun ia hanya menelan ludah getir yang terasa seperti pasir kasar, menahan sekuat tenaga air mata yang mendesak keluar memanaskan kelopak matanya demi menjaga kedamaian rumah ini. Ratih mendengus jijik, kemudian berjalan angkuh menuju meja makan kayu jati berukir yang dipenuhi sisa sarapan mewah dari malam sebelumnya. Terdapat piring berisi sisa tulang ikan gurame asam manis yang dagingnya sudah habis dikoyak secara rakus, menyisakan duri-duri tajam dan genangan kuah yang mulai berlendir basi. Dengan senyum sinis yang mengembang lebar di bibir bergincu merah menyala, merobek wajahnya dengan ekspresi kejam murni, Ratih memanggil mertuanya. Heh, perempuan bau tanah pembawa sial. Merangkaklah kemari kau. Perintahnya angkuh seperti memanggil seekor anjing kurap. Nenek Sumirah menurut, merangkak pelan di atas lantai marmer basah yang dingin membekukan, membiarkan lututnya yang rapuh bergesekan menyakitkan perlahan menghampiri kaki meja. Kamu pasti sangat lapar kan setelah merusak lantai dapurku dengan air pel najis ini? Tanya Ratih. Suaranya tiba-tiba dibuat merendah seolah-olah penuh simpati, namun senyum bengkoknya memancarkan racun berbisa. Iya, Nyonya Ratih. Perut ibu memang belum diisi sebutir nasi pun sejak kemarin siang. Ulu hati ibu perih sekali rasanya. Lirih Nenek Sumirah, memegangi perutnya yang kempis. Suaranya bergetar hebat menahan rasa sakit di lambungnya yang terus meronta meminta haknya. Mendengar kejujuran itu, Ratih tertawa meremehkan. Tawa melengking yang mengiris hati dan menghancurkan harga diri kemanusiaan.
Dengan gerakan kasar nan cepat, ia mengambil sebuah mangkuk plastik retak berwarna biru pudar dari sudut bawah rak. Mangkuk kotor bernoda jamur yang biasanya sengaja diletakkan di sana untuk memberi sisa makanan pada anjing jalanan yang kadang mampir memungut sampah di halaman belakang. Ratih lalu menyapu rakus seluruh tulang belulang ikan sisa, bercampur dengan kuah sayur basi yang sudah mengeluarkan bau masam, dan melemparnya sembarangan ke dalam mangkuk retak tersebut. Ini, makanlah sampai kenyang. Porsi sampah ini sangat cocok untuk makhluk yang derajatnya jauh lebih rendah dari kotoran hewan peliharaan. Seru Ratih sambil melempar kasar mangkuk itu ke lantai, berbenturan keras tepat di depan lutut Nenek Sumirah. Kuah basi berbau busuk memercik kencang mengenai wajah keriput dan bibir pucat sang nenek. Dengar baik-baik. Ya, kehadiranmu di rumah megahku ini lebih menjijikan dari kotoran babi hutan. Jadi, telanlah makanan itu dari mangkuk yang memang pantas untukmu. Nenek Sumirah terdiam membatu bagai patung bernyawa. Hatinya hancur berkeping-keping menjadi debu yang tertiup angin penderitaan. Tangan keriputnya yang gemetar tak terkendali perlahan terulur ke depan, menyentuh tepian mangkuk anjing tersebut dengan perasaan hina yang tak terlukiskan. Tepat pada detik menyakitkan itu, langkah kaki berat sepatu pantofel terdengar tergesa memasuki dapur. Hasan, anak kandung satu-satunya yang dulu dibesarkannya dengan cucuran keringat darah dan ribuan doa malam, berdiri tegap di ambang pintu. Nenek Sumirah mendongak cepat, menatap mata anak lelakinya dengan secercah harapan kecil yang menyala, berharap Hasan akan menjerit marah membelanya, menarik tangannya, dan mengangkatnya dari lantai yang kejam ini. Hasan anakku, tolong ibumu. Nak, bisik Nenek Sumirah terputus-putus, suaranya nyaris tak terdengar, parau tercekik oleh isak tangis tertahan yang menyumbat tenggorokannya. Hasan mematung, melihat ibunya sendiri duduk bersimpuh menyedihkan di depan mangkuk anjing berlumur kuah basi. Wajahnya sempat memucat sesaat, ada sekelebat rasa bersalah di matanya. Namun ketika Ratih menoleh patah-patah dan menatapnya dengan tatapan tajam yang mengancam akan menghancurkan kedudukannya, nyali Hasan langsung ciut menguap tanpa sisa. Kenapa kamu berani melihatnya dengan tatapan kasihan seperti itu? Mas, ibumu ini sudah kuberi makan sisa yang layak agar dia tidak mati kelaparan membusuk di rumah kita dan membawa sial berkepanjangan bagi bisnisku. Dengus Ratih membentak suaminya sambil melipat tangan arogan di dada, menantang. Bukannya murka melihat wanita yang melahirkannya diperlakukan seperti binatang, Hasan malah membuang muka dengan cepat, mengusap lehernya gugup, menghindari tatapan memelas Nenek Sumirah yang mengoyak nurani. Baguslah kalau sudah kau urus dengan baik, Dek Ratih. Aku harus segera pergi rapat ke balai desa sekarang. Pastikan saja jangan biarkan perempuan tua itu berkeliaran bau di ruang tamu saat teman-teman bisnisku datang berkunjung siang ini, ucap Hasan dengan nada dingin tanpa emosi, seolah wanita tua renta yang meringkuk gemetar di lantai itu bukanlah rahim suci yang pernah mengandungnya 9 bulan. Kalimat pengkhianatan itu meluncur bagai ribuan belati berkarat yang serentak menembus dan mencabik-cabik jantung Nenek Sumirah. Anak yang paling disayanginya, tumpuan harapan masa tuanya, kini dengan sadar menginjaknya dan membuangnya bagai tumpukan sampah tak berguna. Dadanya sesak bukan main, seakan ada batu raksasa yang menimpa paru-parunya. Tanpa sanggup membalas sepatah kata pun untuk membela diri, Nenek Sumirah menundukkan kepalanya dalam-dalam menyentuh dinginnya lantai marmer. Air mata panas yang sedari tadi ditahannya akhirnya luruh deras tak tertahankan, menetes jatuh satu persatu membasahi pangkuannya, bercampur baur dengan sisa kuah ikan basi di dalam mangkuk retak berwarna pudar tersebut. Diiringi suara tawa kemenangan Ratih dan derap langkah Hasan yang menjauh tanpa menoleh lagi, Nenek Sumirah mulai mengambil serpihan tulang ikan yang keras itu dengan tangannya yang gemetar, mengunyahnya pelan sambil memejamkan mata, membiarkan rasa asin darah dari gusinya yang terluka bercampur dengan kepahitan hidup demi sekadar menyambung nyawa yang tak lagi memiliki harga untuk esok hari. Langit senja di atas desa itu seolah ikut merasakan kepedihan yang menyayat hati, berubah menjadi kanvas kelabu pekat yang menggulung-gulung membawa ancaman badai. Angin dingin mulai berhembus kasar, menerbangkan dedaunan kering dan debu jalanan, menyapu pekarangan rumah mewah Ratih dengan suara mendesing yang menyeramkan. Di dalam kamar sempit nan lembab di dekat gudang belakang yang pengap, Nenek Sumirah baru saja meluruskan punggungnya yang terasa seperti patah setelah seharian penuh diperbudak membersihkan seluruh penjuru rumah tanpa jeda. Belum sempat matanya yang sayu terpejam untuk mengistirahatkan tubuh rentanya yang kelaparan, sebuah jeritan melengking bagai lengkingan iblis betina membelah kesunyian malam yang mulai turun. Suara pintu kayu kamarnya didobrak dengan kasar dari luar, menghantam dinding dengan dentuman keras yang membuat jantung tua Nenek Sumirah nyaris copot dari rongga dadanya. Ratih berdiri di ambang pintu dengan mata melotot liar. Napasnya memburu penuh amarah,
Sementara jari-jarinya yang berhiaskan kuku palsu tajam menunjuk tepat ke wajah keriput mertuanya yang sedang gemetar ketakutan di atas dipan bambu berderit. "Di mana kau sembunyikan cincin emasku, dasar pencuri bau tanah?" bentak Ratih menggelegar. Suaranya memantul di dinding-dinding gudang yang sempit, membawa aura permusuhan yang mematikan. Nenek Sumirah terkesiap, tubuhnya yang ringkih seketika menegang keras. Ia mencoba bangkit dengan sisa tenaga yang nyaris habis, menelan ludah getir yang menyumbat tenggorokannya. "Cincin emas apa, Nyonya Ratih? Demi Tuhan pencipta semesta, ibu tidak pernah sekalipun menyentuh barang berharga milikmu. Seharian ini ibu hanya membersihkan dapur dan menguras kamar mandi belakang," jawab Nenek Sumirah dengan suara parau yang bergetar hebat. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya yang cekung. Namun, kejujuran tulus dari bibir rapuh itu hanya dianggap sebagai hembusan angin kotor oleh Ratih. Wanita rakus harta itu mendengus kasar, melangkah maju bagai predator yang siap menerkam mangsanya yang tak berdaya. Dengan satu gerakan penuh amarah, ia menarik daster lusuh Nenek Sumirah, menghempaskan tubuh kurus kering itu hingga terjengkang ke lantai semen yang kasar dan dingin. Bunyi berdebum pelan terdengar ketika bahu Nenek Sumirah membentur lantai, mengundang rasa ngilu luar biasa yang menjalar ke seluruh tulang iganya. "Jangan berani membawa nama Tuhan dengan mulut najismu itu, perempuan tua. Siapa lagi yang berani masuk ke kamarku kalau bukan kau saat mengepel tadi siang? Kau pasti berniat menjual cincin berlian 24 karatku itu untuk membeli makanan enak di luar sana, kan? Mengaku saja kau, benalu kotor," cerca Ratih tanpa ampun. Kakinya yang masih terbalut sandal rumah berbulu tebal menendang pinggang Nenek Sumirah tanpa ragu sedikitpun. Sang nenek mengerang tertahan, meringkuk memegangi pinggangnya yang memar. Air matanya kini pecah berderai membasahi pipinya yang berparut luka. Di saat krisis yang mengiris hati nurani itu, Hasan muncul dengan tergesa-gesa dari ruang tengah. Matanya memancarkan kebingungan yang dengan cepat berubah menjadi kemarahan buta begitu melihat istrinya menangis pura-pura histeris, menunjuk-nunjuk ibunya sendiri yang tergeletak menyedihkan di lantai. Bukannya menolong sang ibu yang meregang kesakitan, Hasan justru menghampiri Ratih, merangkul pundak istrinya dengan penuh kelembutan yang sangat kontras dengan tatapan penuh kebencian yang ia arahkan pada Nenek Sumirah. "Ada apa ini, Dek Ratih? Kenapa kamu sampai menangis sesenggukan begini?" tanya Hasan, suaranya melembut penuh perhatian pada sang istri. Ratih semakin menjadi-jadi, ia membenamkan wajahnya di dada suaminya, bersandiwara seolah dialah korban yang paling menderita di dunia ini. "Ibumu ini, Mas. Dia mencuri cincin emas peninggalan ibuku di laci meja rias. Aku sudah memberinya tempat berteduh, memberinya makan meski hanya sisa, tapi balasan perempuan tua ini sungguh kejam. Dia mau memiskinkan kita dari dalam, Mas. Aku tidak sudi lagi melihat wajahnya yang membawa sial ini di rumahku. Usir dia sekarang juga, atau aku yang akan pergi membawa seluruh sertifikat bisnis kita," ancam Ratih dengan nada tinggi yang diatur sedemikian rupa untuk memanipulasi kelemahan suaminya. Ancaman perpisahan dan kehilangan harta itu menjadi kunci pelepas akal sehat Hasan. Matanya langsung menggelap oleh ambisi dan ketakutan akan kemiskinan, menghapus bersih sisa-sisa kasih sayang anak kepada ibu yang telah melahirkannya bertaruh nyawa. Hasan melepaskan pelukannya, melangkah maju dengan rahang mengeras. Tangannya yang besar dan kuat, tangan yang dulu selalu diciumi Nenek Sumirah dengan penuh kebanggaan saat ia masih kecil, kini merangsek maju dan mencengkeram kasar kerah daster ibunya yang rapuh. "Ampuni ibu, Hasan. Ibu berani bersumpah di atas Al-Quran. Ibu tidak mencuri, jangan usir ibu. Di luar sebentar lagi badai. Nak, ibu bisa mati kedinginan," rintih Nenek Sumirah dengan napas terputus-putus, memohon belas kasihan pada darah dagingnya sendiri. Namun hati Hasan telah membatu, membeku lebih keras dari es di kutub utara. "Diam kau, pencuri tua. Sudah untung kau tidak kuseret ke kantor polisi. Pergi dari rumah ini dan jangan pernah tunjukkan wajah sialmu itu lagi," teriak Hasan tanpa secercah pun rasa iba. Dengan paksa, ia menyeret tubuh renta ibunya membelah lorong rumah, melewati pintu utama yang terbuka lebar, menyambut angin malam yang menderu ganas dan rintik hujan sedingin es yang mulai turun menghujam bumi. Nenek Sumirah meronta lemah. Tangannya berusaha menggapai kusen pintu, namun tenaga putranya terlalu besar, menghempaskannya keluar hingga tersungkur di atas aspal jalanan yang basah dan berlumpur. Gerimis berubah menjadi hujan lebat yang menusuk kulit. Hasan tidak berhenti di situ. Di bawah pengaruh bisikan iblis istrinya yang berdiri menyeringai di teras rumah, Hasan menarik kembali lengan ibunya,
memaksa wanita yang melahirkannya itu berdiri dengan kaki gemetar. Ia menyeret Nenek Sumirah menyusuri jalan setapak desa yang gelap gulita dan becek, menjauhi pemukiman, menuju batas wilayah yang paling ditakuti, hutan larangan. Hutan itu bagaikan mulut monster raksasa hitam yang menganga. Pepohonan beringin tuanya meliuk-liuk tertiup badai layaknya tangan-tangan dedemit yang siap mencabik siapa saja yang berani masuk. Suara lolongan anjing liar dari kejauhan menambah kengerian yang mencekam aliran darah. Di batas masuk hutan yang dipenuhi semak belukar berduri itulah Hasan menghentikan langkahnya. Dengan satu dorongan kasar yang mematikan nurani, ia melempar ibunya ke dalam kubangan lumpur hitam di tepi hutan angker tersebut. Nenek Sumirah jatuh tertelungkup. Wajah keriputnya mencium tanah kotor yang berbau anyir pepohonan mati. Mulai detik ini, kau bukan ibuku lagi. Membusuklah kau bersama jin dan iblis di hutan ini. Dasar benalu tak tahu diuntung. Jangan harap ada satupun warga desa yang mau menolongmu. Maki Hasan dengan suara lantang yang mengalahkan gemuruh guntur di langit, meludah tepat di dekat kaki ibunya sendiri sebelum membalikan badan, berjalan cepat menembus hujan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Kilat menyambar terang, menampakkan sosok Nenek Sumirah yang tergeletak tak berdaya dalam balutan daster lusuhnya yang kini basah kuyup dan berlumuran lumpur kotor. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membekukan. Tubuhnya bergetar hebat didera kedinginan dan kehancuran batin yang tak terperikan. Ditinggalkan oleh anak kandungnya sendiri untuk mati kelaparan dan diterkam binatang buas di neraka hijau ini, Nenek Sumirah hanya bisa memeluk lututnya sendiri, menatap nanar kegelapan hutan larangan yang siap menelan sisa usianya yang rapuh. Malam itu, semesta menangis deras, menjadi saksi bisu atas kezaliman seorang anak durhaka terhadap ibunda tercintanya. Kegelapan yang menelan hutan larangan malam itu bukanlah kegelapan biasa, melainkan pekatnya wujud maut yang merayap turun dari langit tanpa bintang. Badai mengamuk dengan beringas, memuntahkan ribuan peluru air es yang menghujam tanpa ampun ke atas tubuh ringkih Nenek Sumirah. Udara malam yang membeku menusuk langsung ke sumsum tulangnya, seolah miliaran jarum gaib tengah mencabik-cabik sisa kehangatan dari balik kulitnya yang keriput dan pucat pasi. Daster luntur bermotif bunga yang kini telah berubah warna menjadi coklat kelam oleh kubangan lumpur, menempel ketat memeluk tubuh kurusnya bak kain kafan basah yang siap membawanya ke liang lahat. Angin puting beliung mini meliuk-liuk di antara pepohonan raksasa, menciptakan suara desisan tajam yang menyerupai rintihan ribuan arwah penasaran yang menuntut tumbal nyawa. Aroma anyir tanah basah, dedaunan busuk, dan bangkai hewan yang terperangkap dalam rawa beracun memenuhi rongga penciumannya, membuat perut kosong Nenek Sumirah yang melilit hebat terasa semakin mual hingga memuntahkan cairan kuning pahit dari lambungnya. Dengan napas parau yang tersengal-sengal di sela gemertak giginya yang tak terkendali, Nenek Sumirah memaksa lututnya yang gemetar untuk merangkak maju. Kakinya yang tak berala sudah mati rasa, tertusuk puluhan duri belukar dan serpihan batu tajam yang tersembunyi di balik pekatnya lumpur hitam. Darah segar yang menetes dari telapak kaki dan telapak tangannya langsung tersapu oleh derasnya air hujan, tak meninggalkan jejak selain rasa perih luar biasa yang menjalar hingga ke ubun-ubun. Namun, rasa sakit fisik yang merobek dagingnya itu sungguh tak sebanding dengan luka menganga di dalam dadanya. Terbayang kembali wajah Hasan, bayi kecil yang dulu selalu disusuinya dengan air mata kebahagiaan, bocah yang dulu selalu digendongnya melintasi sawah terik agar kaki kecilnya tak melepuh, kini menjelma menjadi iblis berdarah dingin yang melemparnya ke dalam mulut neraka hijau ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, rintih Nenek Sumirah dengan suara yang nyaris tenggelam oleh gemuruh. Guntur, air mata panasnya mengalir deras membelah wajah keriputnya yang bersimbah lumpur. Jika malam ini adalah batas usia hamba di dunia fana ini, hamba ikhlas menerima takdir MU, namun hamba mohon, jangan bebankan dosa durhaka ini pada pundak Hasan, ampuni anak hamba, berikan dia hidayah MU. Sebuah doa yang luar biasa tulus, tanpa setitik pun dendam, terucap dari bibir pecah-pecah seorang ibu yang hatinya telah dihancurkan hingga menjadi debu. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, kilatan petir menyambar beringas, menerangi seisi hutan selama sepersekian detik dan menampakkan siluet mengerikan dari sebuah pohon beringin raksasa di depannya. Akar-akarnya yang sebesar paha orang dewasa menjuntai dan melilit satu sama lain bagaikan sekumpulan ular piton raksasa yang sedang tertidur pulas. Batangnya yang hitam legam dan berlubang-lubang tampak seperti wajah iblis yang sedang menyeringai menatap mangsa rentanya. Meski penampakannya begitu mengancam jiwa, celah besar di antara jalinan akar pohon itu adalah satu-satunya tempat bernaung dari cambukan badai es yang semakin menggila. Dengan sisa tenaga yang mungkin hanya tinggal hembusan napas terakhir, Nenek Sumirah menyeret tubuh lumpuhnya mendekati celah tersebut.
Ia merangkak masuk ke dalam rongga sempit di bawah akar beringin. Tanah di sana sedikit lebih kering meski aroma jamur beracun dan kotoran kelelawar menyengat hidungnya. Ia menarik kedua lututnya rapat-rapat ke dada, melingkarkan lengan kurusnya yang berlumuran darah dan lumpur demi menciptakan ilusi kehangatan yang sia-sia. Namun, ujian dari hutan larangan belum sudi berakhir. Tepat ketika Nenek Sumirah mencoba memejamkan mata untuk mengusir rasa pusing yang berputar hebat di kepalanya, lolongan panjang dan serak tiba-tiba memecah deru badai. Suara itu melengking tinggi, menyayat pembuluh darah, dan diiringi oleh gerak gemerisik kasar dari semak belukar tak jauh dari tempat persembunyiannya. Jantung sang nenek berhenti berdetak sesaat. Perlahan, di tengah pekatnya gulita, 3 pasang mata berwarna kuning menyala muncul mengambang dari balik kegelapan. Kilau tajam dari mata-mata lapar itu bergerak memutar, mengunci posisinya. Itu adalah kawanan anjing hutan liar yang kelaparan. Penciuman tajam mereka telah menangkap aroma darah segar yang menetes dari luka-luka di tubuh Nenek Sumirah. Terdengar suara geraman rendah yang menggetarkan tanah, disusul oleh suara deci air liur yang menetes dari taring-taring tajam yang siap mencabik daging rentanya. Nenek Sumirah tak mampu berteriak. Lidahnya keluh, membeku oleh teror psikologis yang melumpuhkan akal sehat. Ia hanya bisa memeluk lututnya semakin erat, menekan wajahnya dalam-dalam ke balik lutut, pasrah menyambut koyakan taring hewan buas itu di lehernya. La ilaha illallah. Bisiknya lirih, mengulang-ulang kalimat syahadat sebagai persiapan menyambut malaikat maut yang terasa sudah berdiri sedepa darinya. Udara malam yang semakin anjlok drastis menuju titik beku membuat sistem kekebalan tubuhnya menyerah total. Hipotermia akut mulai menyerang saraf pusatnya. Rasa dingin yang ekstrim itu perlahan berubah menjadi ilusi kehangatan semu yang mematikan. Pandangannya mengabur. Suara geraman anjing liar di luar sana perlahan terdengar semakin menjauh dan teredam, digantikan oleh dengungan nyaring di telinganya. Tarikan napasnya menjadi sangat dangkal dan lambat. Kesadarannya mulai melayang, terlepas lembar demi selembar bagai dedaunan layu yang gugur tertiup angin. Di detik-detik terakhir sebelum dunia benar-benar berubah menjadi hitam pekat, ia tidak merasakan sakit lagi. Tubuh keriput yang penuh luka itu tergeletak kaku di antara akar beringin raksasa, dikelilingi ancaman kematian di hutan larangan, menanti takdir apakah malam itu akan menjadi akhir dari penderitaannya, atau awal dari sebuah mukjizat semesta yang tak pernah dibayangkannya. Udara di sekitar celah akar pohon beringin raksasa itu mendadak terasa jauh lebih pekat dan berbau anyir, seolah malaikat maut sudah membentangkan sayap hitamnya menutupi hutan larangan. Kesadaran Nenek Sumirah kini hanya tertinggal seujung kuku, berayun-ayun di ambang jurang kematian akibat hipotermia yang telah membekukan aliran darahnya. Melalui celah kelopak matanya yang nyaris tertutup rapat, ia bisa melihat 3 siluet anjing liar berbulu kotor merayap perlahan menembus tirai hujan yang membadai. Taring-taring menguning yang tajam menyeringai buas, meneteskan liur kelaparan yang bercampur dengan air hujan, siap untuk mengoyak leher rentanya. Suara geraman rendah dari rongga dada hewan-hewan buas itu menggetarkan tanah basah di bawah tubuh sang nenek. Di detik yang sangat menentukan itu, saat seekor anjing alfa yang paling besar menukik maju untuk menancapkan gigitannya ke bahu Nenek Sumirah, sebuah raungan panjang penuh amarah tiba-tiba membelah udara, mengalahkan suara gemuruh guntur yang sedang mengamuk di langit. "Pergi dari sini, iblis neraka! Jangan berani sentuh dia!" Teriakan serak itu meledak bersamaan dengan sabetan batang kayu mahoni setebal lengan orang dewasa yang berayun membelah hujan. Sesosok bayangan manusia melompat menerjang dari balik semak belukar yang berduri, menabrakkan dirinya langsung ke arah kawanan anjing buas tersebut tanpa sedikit pun rasa takut. Batang kayu itu menghantam keras rahang anjing alfa hingga terdengar bunyi tulang berderak, membuat hewan buas itu terpelanting ke belakang sambil melolong kesakitan yang memilukan telinga. 2 anjing lainnya yang sempat beringas langsung menciut nyalinya melihat amukan membabi buta dari sosok tak dikenal itu. Mereka menyalak mundur. Ekornya terselip di antara kedua kaki belakang, lalu berbalik arah dan lari terbirit-birit menembus pekatnya malam hutan larangan. Napas sosok penyelamat itu memburu hebat, dadanya naik turun dengan cepat sementara kedua tangannya masih mencengkeram erat batang kayu, bersiaga hingga suara langkah kaki kawanan anjing itu benar-benar lenyap ditelan suara badai. Setelah memastikan keadaan aman, pemuda itu melemparkan kayunya ke tanah berlumpur dan langsung jatuh berlutut di samping tubuh Nenek Sumirah yang sudah kaku membiru. Kilatan petir yang menyambar berulang kali menerangi wajah sang penyelamat. Ia adalah Bayu, seorang pemuda yatim piatu pencari kayu bakar yang hidup sebatang kara di pinggiran desa. Wajah Bayu cemong oleh coretan arang dan debu sisa pembakaran kayu, rambutnya gondrong berantakan,
dan pakaiannya hanyalah kaos partai yang sudah robek di sana-sini serta celana komprang yang berlubang. Namun, di balik penampilan fisiknya yang sangat lusuh dan mungkin akan dihindari oleh orang-orang kota karena dianggap kotor, terpancar sepasang mata coklat yang luar biasa hangat, jujur, dan penuh dengan genangan air mata kepanikan. Tangan Bayu yang kasar, penuh kapalan, dan kapalan karena bertahun-tahun memegang kapak, kini terulur dengan sangat lembut, merengkuh bahu ringkih Nenek Sumirah seolah ia sedang menyentuh porselen paling rapuh dan berharga di dunia. Astagfirullahaladzim. Nek, bertahanlah. Ya Tuhan, badan Nenek sedingin balok es. Gumam Bayu dengan bibir yang ikut bergetar menahan dingin, merasakan kulit Nenek Sumirah yang tak lagi memancarkan kehangatan manusiawi. Menyadari bahwa tetap berada di bawah pohon beringin yang terbuka itu sama saja dengan menyerahkan nyawa sang nenek pada hipotermia, Bayu segera mengambil keputusan nekat. Tanpa mempedulikan rasa lelahnya sendiri setelah seharian membelah kayu tanpa makan yang layak, pemuda berwajah cemong itu menyelipkan lengan kekarnya ke bawah lutut dan punggung Nenek Sumirah. Saat mengangkat tubuh itu, dada Bayu mendadak sesak oleh rasa pilu yang menyayat hati. Berat badan nenek ini sangat ringan, nyaris seperti sekumpulan ranting kering berlapis kulit keriput, sebuah bukti nyata betapa kejamnya penderitaan kelaparan yang telah dilaluinya. Bayu mengertakkan rahangnya, melawan angin badai yang seolah sengaja mendorong tubuhnya untuk jatuh, dan mulai melangkah gontai menyeret kakinya menembus lumpur hisap hutan larangan. Ia membawa Nenek Sumirah menuju sebuah gua kecil berbatu yang ujungnya tertutup rimbunan pohon pisang liar, tempat rahasia yang sering ia gunakan untuk berteduh jika kemalaman saat mencari kayu. Sepanjang perjalanan yang menyiksa itu, Bayu terus bergumam melantunkan doa-doa keselamatan, mendekapkan tubuh sang nenek ke dada bidangnya untuk membagi sedikit sisa panas tubuhnya yang juga mulai terkuras. Begitu sampai di dasar gua kecil yang berbau lumut namun terlindung dari tampias hujan, Bayu meletakkan Nenek Sumirah di atas tumpukan daun kering dengan sangat perlahan. Keadaannya masih sangat kritis. Bibir sang nenek sudah berubah warna menjadi ungu kehitaman, dan napasnya hanya berupa tarikan halus yang nyaris tak kasat mata. Panik melihat nyawa yang terus meredup, Bayu tanpa berpikir dua kali langsung melepas kemeja flanel lusuh yang menjadi satu-satunya jaket pelindungnya dari udara beku. Kemeja berbau asap kayu bakar itu ia balutkan rapat-rapat ke tubuh Nenek Sumirah, sementara ia sendiri rela membiarkan tubuhnya hanya terbalut kaos tipis yang basah kuyup, membiarkan kulitnya merinding hebat diterpa udara malam yang menusuk tulang. Tidak berhenti di situ, Bayu berlari keluar menembus hujan sesaat, memotong beberapa lembar daun pisang raksasa dengan pisau belatinya, dan menyusunnya di mulut gua sebagai dinding darurat penahan angin, memastikan tidak ada lagi udara dingin yang berani menyentuh kulit sang nenek. Setelah pertahanan kecil itu berdiri, Bayu kembali bersimpuh di samping Nenek Sumirah. Ia meraih kedua telapak tangan sang nenek yang keriput dan sekaku batu, lalu menggosok-gosokkannya dengan kedua telapak tangannya sendiri secara terus-menerus. Bayu mendekatkan tangan beku itu ke bibirnya, meniupkan napas hangat dari mulutnya berulang kali, mencoba mengusir maut yang sudah berdiri di depan mata. Nek, buka mata nenek, jangan menyerah. Di luar sana dunia memang kejam, tapi nenek tidak sendirian lagi sekarang. Saya di sini, Nek. Saya akan menjaga nenek. Bisik Bayu dengan suara serak yang bergetar pecah, air mata tulus menetes dari pelupuk matanya, jatuh membasahi punggung tangan Nenek Sumirah dan membersihkan sebagian noda lumpur di kulit keriput tersebut. Ketulusan luar biasa dari pemuda miskin itu, sentuhan hangatnya yang berlawanan dengan kerasnya dunia, perlahan-lahan mulai menembus benteng kematian. Jari-jari Nenek Sumirah berkedut pelan. Kelopak mata yang cekung dan berkerut itu bergetar, lalu perlahan terbuka, menampakkan pupil kelabunya yang berkabut. Di tengah pandangannya yang masih buram, Nenek Sumirah tidak melihat rupa seorang pencari kayu yang lusuh dan cemong, melainkan sesosok malaikat bersayap cahaya yang diturunkan Tuhan, memeluknya dengan kasih sayang yang bahkan tak pernah ia dapatkan dari rahim anak kandungnya sendiri. Berbeda 180 derajat dengan kebekuan maut yang mencengkeram kejam di hutan larangan, kediaman mewah berlantaikan marmer Italia milik keluarga Ratih malam itu justru bermandikan cahaya benderang bak istana raja-raja. Lampu gantung kristal raksasa yang menempel di langit-langit ruang tengah memancarkan kilau keemasan yang menyilaukan mata, menyorot langsung pada meja perjamuan jati panjang yang dipenuhi hidangan lautan dan daging panggang beraroma menggugah selera. Asap tipis dari iga sapi bakar madu, udang saus padang raksasa, dan gurame asam manis menguar tebal memenuhi udara, dengan sengaja menutupi jejak penderitaan Nenek Sumirah yang puluhan tahun lamanya mengepel lantai itu dengan cucuran keringat dan air mata. Alunan musik dangdut koplo bertempo cepat berdentum kencang dari pelantang suara raksasa di empat sudut ruangan,
memekakan telinga sekaligus menenggelamkan raungan badai di luar sana yang sedang menyiksa sang ibu kandung. Malam ini bukanlah malam duka atau renungan, melainkan sebuah pesta pora perayaan kebebasan beralaskan darah. Ratih dan Hasan dengan sengaja mengundang puluhan rekan bisnis dan tetangga kaya mereka untuk menghadiri sebuah acara syukuran palsu, sebuah dalih kotor bernuansa religius untuk merayakan pembersihan rumah mereka dari sosok renta yang mereka anggap sebagai benalu menjijikan pembawa sial. Di tengah kepungan para tamu yang dengan rakus menyantap hidangan mewah, hingga kuahnya menetes di dagu, Ratih berdiri pongah. Balutan gaun sutra merah darah membalut ketat tubuhnya, memancarkan aura arogansi murni yang tak terbantahkan. Leher, jari, dan pergelangan tangannya dipenuhi tumpukan emas imitasi yang bergemerincing berisik setiap kali ia tertawa meladeni pujian para tamu. Dengan selembar tisu berenda sutra yang ditekan perlahan ke sudut matanya yang dilapisi riasan tebal, Ratih memulai sandiwara busuknya di hadapan ibu-ibu sosialita desa. Bisa ibu-ibu bayangkan betapa hancurnya hati dan perasaan saya? Saya sudah merawat perempuan tua bau tanah itu seperti ibu kandung saya sendiri. Saya memberinya makan enak, memberinya tempat tidur yang layak di dekat gudang belakang agar dia tenang. Tapi apa balasannya? Dia tega mencuri satu-satunya cincin berlian warisan keluarga saya untuk dijual secara diam-diam. Isak Ratih dengan suara melengking bergetar yang diciptakan sedemikian rupa, memanipulasi simpati setiap telinga yang mendengar. Ibu-ibu bergelimang perhiasan itu langsung mengangguk-angguk penuh empati palsu, mengutuk lakuan nenek Sumirah dengan kata-kata tajam tanpa tahu kebenaran seujung kuku pun. Di sudut lain, jauh dari kerumunan istrinya, Hasan yang mengenakan kemeja batik sutra mahal tampak tertawa amat lebar. Wajahnya memerah angkuh, menenggak segelas penuh es sirup manis buatan pelayan baru, sambil menepuk dadanya sendiri dengan penuh kesombongan. Ia menerima tepukan di bahu dari teman-teman prianya atas ketegasan dan keberanian mengusir duri beracun dari dalam rumah tangganya. Hasan benar-benar buta oleh validasi duniawi. Tak sedikit pun hatinya teriris membayangkan bahwa wanita yang darah dan dagingnya ia pinjam untuk lahir ke dunia itu mungkin sedang sekarat digigit kedinginan. Ia membuang kunci surga yang ada di telapak kaki ibunya langsung ke dasar neraka jahanam, hanya demi mempertahankan gengsi di hadapan rekan bisnis yang sesungguhnya tak peduli padanya. Namun, di balik tawa nyaring dan topeng kemunafikan yang terpasang sempurna bagai teater di ruang tamu itu, tersimpan sebuah kebenaran kelam yang hanya diketahui oleh dinding-dinding bisu kamar utama Ratih. Beberapa jam sebelum pesta syukuran laknat itu dimulai, ketika Ratih sedang sibuk memilih perhiasan di depan meja riasnya yang dipenuhi deretan botol parfum impor asal Prancis, salah satu anting mutiaranya tak sengaja terjatuh dari tangannya dan menggelinding masuk ke kolong ranjang spring bed raksasanya. Sambil menggerutu kesal dan mengumpat kasar menyalahkan lantai yang licin, wanita gila harta itu menunduk hingga lututnya menyentuh lantai. Ia merogohkan tangannya yang berkuku panjang palsu ke bawah celah kasur tebal yang gelap dan sedikit berdebu. Tiba-tiba, ujung jarinya menyentuh sebuah benda logam kecil yang keras dan dingin, tersangkut rapat di antara jaring kawat penyangga ranjang. Ketika Ratih menarik tangannya keluar dan perlahan membuka telapak tangannya di bawah temaram lampu kristal kamar, napasnya seketika tertahan keras di tenggorokan. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Di atas telapak tangannya, tergeletak cincin emas murni 24 karat bermata berlian yang selama ini ia tuduh dengan kejam telah dicuri oleh mertuanya. Cincin itu rupanya tidak pernah hilang kemana-mana, hanya tergelincir dari jarinya yang berkeringat saat ia tertidur lelap tanpa sadar beberapa malam yang lalu. Terdapat jeda hening yang panjang, di mana Ratih menatap cincin emas berkilau itu dengan mata terbelalak lebar. Degup jantungnya berpacu liar menyadari kesalahan fatalnya. Namun, bukannya didera rasa bersalah yang menghancurkan batin karena telah memfitnah secara keji dan membuang seorang wanita renta tak berdosa ke sarang kematian. Bibir bergincu merah menyala Ratih justru perlahan-lahan menyeringai ditarik ke atas. Seringai itu melebar mengerikan, setara dengan senyum iblis yang paling kejam di dasar neraka. Tidak ada setetes pun air mata penyesalan yang luruh. Tidak ada niat sekecil apapun di hatinya yang membatu untuk berlari keluar menembus hujan badai, mencari tubuh mertuanya di lumpur hutan, dan bersujud memohon ampunan. "Ah, ternyata kau bersembunyi dengan sangat pintar di sini, sayangku," bisiknya licik pada kilauan cincin di telapak tangannya. Suaranya berdesis pelan dan tajam seperti ular berbisa yang bersiap mematuk mangsanya. "Jika aku tahu kau hanya terselip konyol di bawah sini, mungkin aku harus bersusah payah memutar otak mencari alasan logis lain untuk menendang perempuan bau tanah itu keluar dari istanaku. Tapi biarlah, ini adalah takdir yang sangat menguntungkanku. Kebohongan ini adalah tiket emas kemerdekaanku yang sejati."
Dengan gerakan tangan yang cepat dan tanpa keraguan sedikit pun akan murka Tuhan, Rati membuka sebuah kotak perhiasan kayu jati berukir di lemarinya yang memiliki kompartemen rahasia berlapis beludru hitam di bagian dasar. Ia membenamkan cincin emas penanda fitnah itu jauh ke dalam sana, mengunci kotaknya rapat-rapat, dan menelan anak kuncinya dalam lautan kebohongan gelap yang tak akan pernah ia biarkan terungkap ke dunia luar. Ia telah menyegel paksa takdir kematian Nenek Sumirah atas dasar fitnah kotor yang ia ciptakan sendiri. Kembali ke hiruk-pikuk pesta di ruang tengah, Rati melangkah dengan sangat anggun menghampiri suaminya. Ia merangkul lengan Hasan dengan manja dan posesif, menyandarkan kepalanya di bahu lebar pria pengecut yang telah menjual ibunya sendiri demi gemerlap kepalsuan duniawi. Malam ini sungguh terasa sangat indah ya, Mas. Rasanya udara di rumah kita menjadi sangat segar, wangi, dan lega. Tidak ada lagi bau minyak angin murahan yang bikin mual dan pandangan memelas mengemis kasihan yang merusak pemandangan. Bisik Rati tepat di telinga Hasan. Suaranya mengalun menggoda, membuai akal sehat suaminya di sela-sela dentuman musik. Hasan menunduk menatap manik mata istrinya, membalas senyuman licik itu dengan tawa congkak yang menggema pongah hingga memantul ke langit-langit marmer. Tentu saja, istriku. Mulai detik ini, aku pastikan kehidupan kita berdua akan dilimpahi keberuntungan dan kekayaan yang tak terhingga. Kita sudah membuang biang sial itu ke tempat sampah yang paling pantas untuknya. Balas Hasan mantap tanpa beban, mengangkat gelas kaca mahalnya tinggi-tinggi ke udara untuk bersulang merayakan kekejian murni mereka. Pasangan suami istri itu menenggak habis minuman mereka dengan rakus. Bersorak-sorai dan menari di atas penderitaan orang lain, sama sekali tidak menyadari dan tidak bisa melihat bahwa di kedalaman hutan larangan yang hitam pekat, roda takdir semesta sedang berputar keras dengan kekuatan magis yang teramat dahsyat, bersiap untuk menurunkan sebuah mukjizat keemasan yang kelak akan menghancurkan kesombongan mereka, hingga hancur lebur tak bersisa menjadi debu kehinaan. Pagi merayap sangat perlahan menembus tirai kabut tebal yang masih menyelimuti hutan larangan, seolah matahari pun enggan menyoroti kengerian tempat itu. Badai semalam telah menyisakan kehancuran total. Ranting-ranting patah berserakan membentuk jebakan tajam, dan genangan lumpur sedingin es menggenang di setiap sudut tanah. Di dalam gua sempit berbatu yang berbau lumut basah itu, udara beku masih menggigit tanpa ampun kulit pucat Bayu dan Nenek Sumirah. Sang nenek perlahan membuka kelopak matanya yang terasa seberat bandul besi, merasakan kepalanya berdenyut nyeri yang luar biasa akibat sisa-sisa hipotermia yang nyaris merenggut nyawanya semalam. Perutnya melilit hebat. Perih merobek-robek lambungnya yang kosong melompong seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia memutar lehernya yang kaku ke samping, menatap nanar sosok Bayu yang tertidur dengan posisi duduk meringkuk. Pemuda itu memeluk lututnya sendiri, menggigil hebat dengan bibir membiru pucat pasi karena telah merelakan kemeja flanelnya membalut tubuh sang nenek. Rasa haru yang menyesakkan dada dan perasaan bersalah yang amat dalam bercampur baur di relung hati Nenek Sumirah. Air matanya kembali menetes hangat, membelah kerutan di pipinya. Pemuda asing berwajah cemong kotor ini telah mempertaruhkan nyawanya sendiri, sementara darah dagingnya yang dibesarkan dengan cucuran keringat tega membuangnya ke neraka hijau ini. Nenek Sumirah mengulurkan tangannya yang gemetar parah, mengusap lembut rambut gondrong Bayu yang lepek karena air hujan, mengelusnya seolah mengusap rambut cucu kandungnya sendiri. Sentuhan penuh kasih yang tak terduga itu membuat punggung Bayu terkesiap. Kelopak matanya langsung terbuka lebar dengan sorot panik. Nenek sudah sadar? Alhamdulillah, ya Allah yang Maha Kuasa, gumam Bayu parau. Suaranya terdengar serak dan bergetar hebat karena pita suaranya kedinginan. Ia buru-buru mengubah posisinya, memeriksa suhu tubuh Nenek Sumirah dengan menempelkan punggung tangannya yang penuh kapalan tebal ke dahi keriput wanita renta itu. Ada sedikit kehangatan samar yang mulai kembali mengalir di bawah kulit Nenek Sumirah, meski wajahnya masih memucat bagai mayat hidup. Rasa lapar yang luar biasa buas kini menyerang saraf pusat mereka berdua, mengubah pandangan menjadi berkunang-kunang setiap kali mencoba bergerak. Bayu merogoh saku celana komprangnya yang masih setengah basah, menarik keluar sebuah buntalan daun pisang kecil yang kusut masai dan sebuah tabung bambu usang berisi air putih yang tinggal setengah dari isinya. Di dalam buntalan daun itu, hanya tersisa separuh potong ubi bakar sisa kemarin yang permukaannya sudah dingin, menghitam, dan mengeras seperti batu karang. Itu adalah satu-satunya sumber kehidupan fisik yang tersisa, bekal terakhir yang sengaja Bayu simpan, namun kini menjadi satu-satunya penghalang antara mereka dan garis kematian. Dengan tangannya yang kotor oleh arang, Bayu mematahkan ubi keras itu menjadi dua bagian yang sangat tidak sama rata, lalu menyodorkan bongkahan yang paling besar tepat ke arah bibir pucat Nenek Sumirah. Makanlah.
Nek, Cuma ini harta karun yang saya punya sekarang. Nenek harus kuat. Nanti kalau matahari sudah sedikit meninggi dan kabut menipis, saya akan nekat mencari jalan setapak untuk keluar dari hutan jahanam ini. Bujuk Bayu dengan sorot mata sayu yang memelas. Lehernya bergerak-gerak menelan ludah getir untuk menipu lambungnya sendiri yang terus meronta minta diisi. Belum sempat jari-jari gemetar Nenek Sumirah menerima ubi beku penyelamat nyawa itu, sebuah suara debuman keras terdengar merobek keheningan dari luar tirai daun pisang darurat yang menutupi mulut gua. Suara jatuhnya benda tumpul itu diiringi oleh kepakan sayap yang panik menghantam tanah dan suara lengkingan klepak bernada rintihan yang amat menyayat hati. Otot-otot Bayu langsung menegang siaga. Tangan kanannya refleks meraih gagang belati karatan di pinggangnya. Lalu ia melangkah berjingkat-jingkat keluar dari balik daun pisang. Di atas tanah lumpur sisa badai, berjarak tak sampai 2 langkah dari sepatunya yang jebol, tergeletak seekor unggas yang kondisinya sangat mengenaskan hingga membuat mata perih melihatnya. Itu adalah seekor ayam hutan liar. Namun wujud fisiknya jauh dari kata gagah atau indah. Bulu-bulunya rontok parah meninggalkan kebotakan mengerikan di sekujur punggung, memperlihatkan kulit pucat berkerut kemerahan yang dipenuhi luka robek bernanah. Sayap kirinya patah tulang hingga ujung tulang putihnya mencuat keluar dari daging, memancarkan darah kental berbau amis yang sangat menyengat penciuman. Lebih parah lagi, saat ayam itu menggelepar, menguar aroma busuk yang luar biasa menyengat, layaknya tumpukan bangkai tikus yang sudah membusuk berhari-hari di dalam selokan, membuat isi perut Bayu langsung bergejolak mual tak tertahankan. Makhluk cacat itu menggelepar lemah memeluk kubangan lumpur, paruhnya terbuka lebar megap-megap mencari pasokan oksigen, sebelah matanya tertutup selaput putih kebutaan, sementara satu mata yang tersisa menatap lurus ke arah kaki Bayu dengan sorot keputusasaan pekat yang anehnya memancarkan penderitaan yang sangat manusiawi. Bayu mundur selangkah, tangan kirinya bergerak cepat menutup rapat hidung dan mulutnya, karena tak tahan dengan serangan bau busuk bangkai yang menguar kencang dari tubuh hewan sekara tersebut. Ia bermaksud mengabaikannya dan kembali masuk ke dalam gua, sangat menyadari logika bahwa mengurus kelangsungan hidup diri mereka sendiri saja nyaris mustahil di ambang kematian ini, apalagi harus bersusah payah mengurus unggas cacat pembawa penyakit kotor. Namun, langkah kakinya membeku saat mendengar suara kain basah yang terseret di lumpur. Nenek Sumirah sedang merangkak keluar dari batas gua dengan susah payah, menyeret tubuh lemahnya menembus hawa dingin. Mata kelabunya yang sayu langsung membelalak lebar melihat penderitaan makhluk malang yang meregang nyawa di atas lumpur itu. Bukannya memalingkan muka penuh rasa jijik dan mual seperti respons normal manusia. Nenek Sumirah justru melihat proyeksi pantulan dirinya sendiri pada wujud ayam cacat berbau busuk yang terbuang dan tak diinginkan dunia itu. Bayu, bawa anak malang itu ke sini. Nak, kasihan sekali dia, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk ini pasti sedang meregang nyawa menahan rasa perih yang tak tertahankan. Bisik Nenek Sumirah dengan suara parau yang nyaris pecah. Tangan keriputnya yang penuh luka goresan ranting terulur perlahan menyongsong gumpalan bulu berdarah menjijikan tersebut. Bayu terperanjat hebat. Sepasang mata coklatnya menatap tak percaya pada wanita tua yang bersimpuh di sampingnya seolah menatap orang kehilangan akal sehat. Tapi Nenek lihat sendiri kan. Ayam ini membawa penyakit menular. Baunya bahkan lebih busuk dari bangkai di pasar. Kita tidak punya obat. Air minum kita pun tinggal sisa beberapa teguk kecil. Jangan buang nyawa kita untuk hal konyol. Nek, protes Bayu memohon. Naluri alamiah bertahan hidupnya memberontak keras menolak tindakan irasional yang bisa mempercepat kematian mereka berdua. Nenek Sumirah memutar kepalanya pelan, menatap wajah kotor Bayu dengan pandangan lautan kasih sayang tanpa dasar yang seketika membuat dada sang pemuda bergemuruh luluh lantah. Semalam, saat badai sedang kejam-kejamnya, Nak Bayu juga menemukan ibu dalam keadaan berlumur lumpur berbau tanah, cacat oleh rasa sakit, dan sekarat dibuang seperti tumpukan sampah bernyawa. Nak Bayu tidak sedikit pun merasa jijik menyentuh ibu, tidak pula hitung-hitungan untuk menolong nyawa tua ini dengan rela mengorbankan kemejamu sendiri dan mempertaruhkan nyawa menantang maut. Bagaimana mungkin di saat seperti ini, ibu bisa memalingkan muka dan menutup telinga dari makhluk ciptaan Tuhan yang juga sedang menjerit memohon pertolongan ini? Ucapan Nenek Sumirah mengalun begitu pelan dan rapuh, namun makna di baliknya menghantam sanubari Bayu lebih keras dan meremukan pertahanannya melebihi badai es semalam. Air mata Bayu tumpah menembus debu di pipinya. Ia menjatuhkan belatinya ke lumpur, menundukkan pandangannya penuh rasa malu, dan dengan hati-hati ia meraup tubuh ayam busuk berlumur nanah itu ke pelukan tangannya tanpa rasa jijik lagi. Mereka berdua kembali meringkuk di dalam gua. Di tengah tikaman rasa lapar yang mematikan saraf,
Nenek Sumirah merelakan sisa tetes air minum terakhir dari tabung bambu untuk mengompres dan mencuci luka bernanah ayam itu menggunakan robekan ujung daster lusuhnya. Tak hanya itu, sisa bongkahan kecil ubi keras yang menjadi satu-satunya penawar kelaparan gila mereka, justru ditumbuk halus oleh jari-jari keriput Nenek Sumirah dan disuapkan sedikit demi sedikit ke dalam paruh ayam yang sekarat. Dua manusia malang itu secara sadar memilih menelan mentah-mentah rasa perih kelaparan dan kehausan yang membakar dada demi menyambung nyawa seekor unggas cacat yang tak berharga, sama sekali tidak menyadari bahwa di sudut gelap gua malam itu, mata tunggal sang ayam yang lekat menatap wajah Nenek Sumirah perlahan-lahan mulai memancarkan seberkas pendar cahaya keemasan misterius yang siap memutarbalikkan roda semesta. Malam kedua di neraka hijau hutan larangan turun bukan untuk membawa ketenangan istirahat, melainkan untuk memuntahkan murka alam yang jauh lebih dahsyat dan biadab dari malam sebelumnya. Awan hitam pekat bergulung-gulung bagai lautan jelaga kotor yang menelan habis sisa-sisa cahaya rembulan, melepaskan badai guntur yang membelah angkasa dengan suara ledakan memekakkan telinga. Angin puting beliung mini tidak lagi hanya meliuk menakut-nakuti di antara dahan beringin, namun kini menyapu ganas merobek permukaan tanah, mencabut akar-akar semak belukar berduri dan menerbangkannya ke udara bak debu tak berharga. Gubuk darurat di mulut gua kecil yang telah dibangun Bayu dengan susah payah dan cucuran keringat dingin menggunakan pelepah dan daun pisang raksasa, kini tak mampu lagi menahan keangkuhan badai. Dalam satu hempasan angin puyuh yang menjerit mengerikan seperti lolongan ribuan iblis kelaparan, dinding daun basah itu robek berkeping-keping, hancur berantakan tersapu jauh ke dalam kegelapan. Udara beku bersuhu di bawah 0 derajat dan ribuan butir air es, sebesar kerikil kembali menghujam buas menembus celah gua tanpa ada lagi penghalang. Banjir lumpur dingin yang membawa ranting-ranting tajam dan bebatuan mulai merembes masuk dengan deras, merendam tumpukan daun kering yang menjadi alas tidur tipis Nenek Sumirah dan hewan cacat yang masih tergolek lemah di pangkuannya. Tubuh rentan Nenek Sumirah, yang sejak awal sudah berada di ujung tanduk kehidupan akibat kelaparan ekstrim yang menggerogoti setiap sel dan membran di dalam dagingnya, kini menyerah total pada siksaan hipotermia yang menyerang dengan jauh lebih brutal. Otot-ototnya yang tersisa hanyalah balutan kulit keriput di atas tulang, tak mampu lagi menghasilkan panas. Bibir pucatnya yang sudah pecah-pecah parah tak lagi bisa bergetar menahan dingin, melainkan terkunci rapat oleh kebekuan maut yang menjalar cepat bak racun dari ujung jari kaki hingga menusuk langsung ke tulang rusuknya. Di tengah suara badai yang merobek telinga, dari kedalaman dadanya yang kurus dan berbunyi mengi, meledaklah sebuah batuk beruntun yang sangat keras dan menyayat hati. Batuk itu merobek paksa tenggorokannya, membuat tubuh bungkuknya tersentak-sentak hebat ke depan menghantam udara kosong. Nenek Sumirah memegangi dadanya dengan kedua tangan gemetar, dan saat ia membuka telapak tangannya di bawah kilatan cahaya petir yang menyambar beringas, tampaklah cairan kental merah gelap, darah segarnya sendiri, menempel basah dan amis di antara sela-sela jarinya yang kapalan. Darah segar penanda kehancuran paru-paru itu menetes jatuh ke atas bulu-bulu kotor ayam hutan yang masih dipeluknya, menjadi saksi bisu betapa raga tua itu telah dihancurkan dari dalam. Di tengah rasa sakit yang melumpuhkan akal sehat itu, pikiran Nenek Sumirah tidak melayang pada penderitaannya, melainkan pada wajah Hasan, putranya. Ia mengingat bayi kecil yang dulu selalu ia timang dengan selimut hangat, membandingkannya dengan badai es yang kini membunuhnya atas perintah sang anak. Namun, tak ada setetes pun dendam di mata kelabunya yang kian meredup. Hanya ada doa ampunan tak bersuara yang terus mengalir dari lubuk hatinya yang paling murni. Melihat semburan darah kental yang keluar dari mulut wanita tua yang baru semalam diselamatkannya, sisa-sisa kewarasan dan ketahanan mental Bayu langsung runtuh hancur berkeping-keping. Pemuda berwajah cemong kotor itu menjerit histeris. Raungannya pecah beradu dan bahkan mengalahkan gemuruh guntur yang menggetarkan dinding batu gua. Nenek! Ya Allah, Tuhan yang Maha Welas Asih, tolong jangan tinggalkan saya, Nek! Teriaknya penuh keputusasaan dan ketakutan yang mengoyak jiwa, memanggil-manggil langit yang seolah buta. Bayu sepenuhnya mengabaikan sekujur tubuhnya sendiri yang kini sudah membiru kaku. Otot-ototnya kram menyakitkan akibat kedinginan tanpa sehelai baju penghangat pun yang menempel di dadanya. Ia menerjang maju layaknya orang gila, menjatuhkan kedua lututnya dengan keras ke dalam genangan lumpur beku tanpa peduli kulitnya tergores batu tajam. Dengan gerakan yang kasar namun didasari oleh ketulusan mutlak yang mengiris hati, Bayu langsung merengkuh tubuh ringkih Nenek Sumirah ke dalam pelukan eratnya. Ia mendekapkan dada bidangnya yang basah kuyup ke punggung sang nenek, berusaha dengan sangat putus asa untuk memindahkan sisa-sisa api kehangatan dari detak jantungnya sendiri yang juga semakin melemah tertelan udara beku. Air mata panas Bayu tumpah menderas seperti bendungan yang pecah, membasahi wajahnya yang belepotan debu arang.
jatuh menetes menderas ke atas dahi keriput Nenek Sumirah yang kini sudah sedingin balok es di kutub utara. Pemuda miskin bernasib malang itu menggosok-gosok lengan kurus Nenek Sumirah dengan kalap, meniupkan napas parunya yang tersengal-sengal tepat ke wajah sang nenek, memohon keajaiban pada semesta. Nenek harus hidup. Nenek ini manusia paling baik, paling suci hatinya. Tuhan tidak mungkin sekejam ini membiarkan malaikat sepertimu mati membusuk di lumpur jahanam ini sementara iblis-iblis di desa sana tertawa kenyang. Bertahanlah, Nek, kumohon dengan sangat, aku tidak mau sendirian lagi di dunia ini. Jerit Bayu meratap, suaranya kini parau, serak, dan merana, mengemis kepingan belas kasihan terakhir yang bisa diberikan oleh takdir. Air mata dan ingusnya bercampur dengan lumpur hujan, menetes mengenai wajah pucat Nenek Sumirah, membuktikan sebuah kasih sayang tanpa syarat yang menembus batas ikatan darah. Di sela-sela napasnya yang kini hanya tinggal berupa tarikan-tarikan pendek setipis benang laba-laba, Nenek Sumirah perlahan mengangkat sebelah tangannya yang berlumuran cairan darah kental. Jari-jari kasarnya yang mati rasa dan bergetar hebat meraba pelan pipi basah Bayu, memberikan satu usapan penuh kelembutan keibuan yang terasa sangat menyayat dan menghancurkan hati di tengah gelombang penderitaan maut tersebut. Anakku sayang, Bayu yang baik hatinya. Bisik Nenek Sumirah pelan, suaranya nyaris tak terdengar, mengambang di udara terbawa badai bagai helaan napas arwah yang bersiap lepas landas. Tinggalkan ibu di sini, Nak. Raga Kropos ini sudah selesai menunaikan tugas penderitaannya di dunia. Pergilah selamatkan dirimu sendiri selagi masih ada jalan. Jangan buang sisa umurmu yang masih bersinar panjang untuk bangkai tak berguna sepertiku. Ucapan perpisahan itu meluncur begitu rapuh. Sebuah bentuk pengorbanan dan keikhlasan tertinggi dari seorang wanita yang tahu pasti bahwa cengkeraman malaikat maut sudah merangkul erat lehernya. Nenek Sumirah memaksakan diri untuk tersenyum satu kali lagi. Sebuah lengkungan bibir berdarah yang luar biasa perih memancarkan kedamaian palsu, sebelum akhirnya kelopak matanya yang cekung perlahan menutup rapat, menolak keras untuk terbuka lagi pada dunia yang kejam ini. Tarikan napas di dadanya berhenti seketika. Tubuhnya yang teramat ringan bagai seonggok daun layu jatuh terkulai lemas. Kehilangan sisa-sisa tenaga penyangga, teronggok kaku tak bernyawa dalam dekapan erat Bayu. Dunia pemuda pencari kayu bakar itu berhenti berputar, dan seketika hancur lebur menjadi abu kelam. Ia mengguncang-guncang bahu Nenek Sumirah dengan kalap dan brutal, menempelkan telinganya ke dada sang nenek, mencari walau hanya satu detakan jantung sekecil ujung jarum pun, namun hanya keheningan maut absolut yang menyambut keputusasaannya. Tidak, Nenek, jangan pergi. Buka mata nenek sekarang juga. Lolong Bayu menengadah menatap langit-langit gua batu. Suaranya menggelegar dahsyat dipenuhi luka batin dan kehilangan yang tak lagi tertanggungkan oleh jiwa manusianya. Namun, tepat di detik nadir keputusasaan yang paling gelap dan tak berujung inilah, saat Bayu meratap terseduh-seduh membenamkan wajahnya ke leher Nenek Sumirah yang membeku, roda takdir raksasa semesta yang telah lama tertidur akhirnya berputar dengan kekuatan magis yang tak terbendung. Ayam cacat berbau busuk yang sedari tadi terhimpit di antara lutut mereka mendadak berhenti menggelepar. Aroma anyir bangkai memuakan yang menyengat udara tiba-tiba lenyap di telan angin, digantikan oleh semerbak harum bunga melati yang amat kuat dan memabukkan. Dari balik kelopak mata tunggal hewan sekarat yang membusuk itu, meledaklah setitik cahaya keemasan yang murni, hangat, dan membutakan mata. Cahaya mistis itu perlahan merayap keluar, menelan luka-luka busuknya, dan bersiap merobek pekatnya malam hutan larangan dengan sebuah mukjizat balasan yang akan mengguncang langit dan bumi. Bau anyir darah kental dan aroma busuk bangkai memualkan yang sebelumnya mencekik rongga dada Bayu, kini menguap lenyap tak berbekas seolah disedot paksa oleh pusaran gaib ke pusat bumi. Sebagai gantinya, semerbak harum bunga melati dan sedap malam yang luar biasa pekat, murni, dan menenangkan menyerbu masuk ke dalam indera penciumannya. Keharuman surgawi itu menembus kabut keputusasaan, mengusir aroma lumpur basah dan kotoran kelelawar yang meracuni gua batu tersebut. Bayu, yang masih memeluk erat tubuh kaku tak bernyawa Nenek Sumirah dengan isak tangis histeris yang merobek pita suaranya, perlahan menghentikan raungannya. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya yang sembab dan merah. Kebingungan merasakan udara di sekitarnya mendadak berubah tekstur. Suhu udara di bawah 0 derajat yang sedari tadi membekukan darah dan meremukkan tulang-tulangnya, seketika luruh. Hawa beku itu tergantikan oleh hembusan angin hangat yang mengalir lembut layaknya belayan kain sutra di bawah terik mentari pagi, mencairkan genangan lumpur es di sekitar lututnya hanya dalam hitungan detik. Di saat yang sama, setitik cahaya keemasan meledak dari balik tubuh ayam hutan cacat yang tergeletak sekarat di antara kaki mereka,
menembus pekatnya kegelapan hutan larangan dengan pendaran yang membutakan mata. Pemuda berwajah cemong itu terkesiap hebat. Napasnya tertahan di tenggorokan hingga ia lupa cara menghirup udara. Tangannya secara refleks semakin mempererat pelukannya pada jasad Nenek Sumirah, berniat melindungi wanita tua itu dari ancaman apapun yang mungkin muncul dari cahaya aneh tersebut. Namun, apa yang terbentang di depan matanya saat ini bukanlah ilusi iblis penunggu hutan, melainkan sebuah pertunjukan mukjizat alam semesta yang menantang segala logika akal sehat manusia. Tubuh ayam hutan berbau busuk yang dipenuhi koreng bernanah itu, mulai melayang pelan beberapa jengkal di atas tanah. Dagingnya yang membusuk, bulu-bulunya yang rontok botak, serta darah kotor yang menetes dari sayap patahnya, terkelupas dan berguguran menjadi debu abu-abu yang langsung tersapu angin malam. Dari balik kulit rongsokan yang hancur itu, tumbuhlah ribuan helai bulu baru yang terbuat dari emas murni 24 karat. Setiap helai bulunya memancarkan kilau kemilau yang menyilaukan, bergesekan satu sama lain menghasilkan suara gemerincing halus sebagai ribuan lonceng kristal yang dimainkan oleh malaikat. Wujud ayam cacat itu membesar drastis hingga setinggi dada orang dewasa. Kedua sayapnya yang patah kini membentang gagas lebar 2 meter, memancarkan aura keagungan yang membuat dinding-dinding gua bergetar dalam ketundukan. Sepasang matanya yang dulu buta dan berlendir, kini menjelma menjadi 2 bongkah batu rubi merah darah yang menyala terang, menatap langsung ke relung jiwa Bayu dengan kebijaksanaan mutlak ribuan tahun. Bayu sama sekali tidak mampu mengartikulasikan keterkejutannya melalui kata-kata. Mulutnya ternganga lebar, sementara lututnya lemas tanpa tulang, membuatnya otomatis bersujud mencium tanah lumpur yang kini telah menghangat. Subhanallah. Ya Allah, mukjizat apa yang Engkau turunkan di tengah neraka ini? Gumamnya Parau, suaranya bergetar hebat di dera perpaduan antara rasa takut yang amat sangat, kekaguman yang melumpuhkan, dan secercah harapan gaib yang tiba-tiba mekar di dadanya. Ayam emas raksasa itu menoleh, menatap sosok rentan Nenek Sumirah yang teronggok kaku tanpa detak jantung di pelukan Bayu. Dengan langkah anggun yang tak menghasilkan suara tapak sedikit pun di atas tanah, makhluk mistis pembawa keadilan karma itu melangkah mendekat. Ayam emas itu menundukkan kepalanya yang bertahtakan jengger merah menyala layaknya mahkota raja, lalu menghembuskan napas keemasannya tepat ke arah wajah pucat pasi sang nenek yang bibirnya sudah membiru kehitaman akibat renggutan maut. Dari sela-sela kepakan sayap emasnya, turunlah butiran-butiran cahaya berbentuk serbuk mutiara bercahaya yang menghujani sekujur tubuh Nenek Sumirah, menyusup masuk melewati serat-serat das terlusuhnya yang basah dan kotor. Sesuatu yang mustahil mulai terjadi di depan mata Bayu yang membelalak lebar tanpa berani berkedip sedetik pun. Bekas darah kental akibat paru-paru yang hancur di bibir dan dagu Nenek Sumirah menguap menjadi uap keemasan tak berbekas. Kulit keriputnya yang seputih mayat perlahan dialiri kembali oleh rona merah kehidupan yang hangat. Garis-garis penderitaan, luka goresan ranting, dan memar kebiruan akibat siksaan badai serta kekejaman anak kandungnya sendiri, menutup rapat dan sembuh tanpa meninggalkan satupun bekas luka. Dada keropos yang tadinya terdiam kaku membeku itu tiba-tiba terangkat ke atas, disusul oleh tarikan napas panjang yang sangat dalam, seolah rohnya baru saja dikembalikan secara paksa dari gerbang akhirat kembali ke dunia fana. Hah! Nenek Sumirah terkesiap hebat. Kelopak matanya yang berkerut langsung terbuka lebar. Tidak ada lagi kabut kelabu penderitaan di matanya. Yang ada hanyalah kejernihan, kesegaran, dan kebingungan luar biasa. Ia bangkit duduk dengan gerakan lincah yang tak pernah ia miliki selama 20 tahun terakhir. Tidak merasakan sedikit pun rasa sakit di persendiannya yang biasa bergemertak ngilu setiap kali bergerak. Perutnya yang meradang karena kelaparan akut kini terasa hangat dan terisi penuh. Seakan ia baru saja menyantap jamuan dewa di kahyangan. Bayu, nak, apa yang terjadi pada ibu? Kenapa tubuh ibu tidak terasa sakit lagi? Kenapa di sini terang benderang seperti istana matahari? Tanya Nenek Sumirah dengan suara yang tak lagi serak dan parau, melainkan bulat dan jernih, sembari meraba wajahnya sendiri dengan tangan yang tak lagi gemetar kaku. Ia menoleh perlahan ke arah sumber cahaya yang menyilaukan di depannya, dan napasnya seketika tertahan saat matanya bertemu dengan sosok raksasa ayam emas yang sedang membungkuk hormat padanya. Bayu hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil tersenyum lebar. Air matanya kali ini adalah air mata kebahagiaan murni yang tak ternilai harganya. Ia meraih kedua tangan Nenek Sumirah dan menciuminya berkali-kali. Tuhan tidak tidur, Nek. Ketulusan hati nenek menyuapkan makanan terakhir kita untuk makhluk sekara tadi, telah dibayar lunas oleh langit malam ini. Dia bukan ayam pembawa penyakit, Nek.
Dia adalah utusan semesta yang datang untuk mengangkat derajat kita dari kubangan sampah. Teriak Bayu meluapkan emosinya yang meledak-ledak. Nenek Sumirah terpaku. Air mata haru mulai membasahi pipinya yang kini merona sehat. Ayam emas itu mengepakkan sayapnya satu kali lagi dengan sangat kuat, menciptakan angin badai keemasan di dalam gua yang menyapu segala kekotoran, kesedihan, dan keputusasaan mereka. Bersiap untuk memutarbalikkan nasib mereka dari dasar jurang penderitaan, terdalam menuju puncak kemegahan yang tak akan pernah sanggup dibayangkan oleh akal serakah anak menantunya di desa sana. Malam itu, di jantung hutan larangan, kutukan kemiskinan dan penindasan itu resmi diakhiri oleh kepakan sayap emas sang mukjizat. Keajaiban yang meledak dari kepakan sayap ayam emas itu tidak berhenti hanya pada pemulihan raga Nenek Sumirah. Cahaya kemilau yang tadinya terkonsentrasi di dalam gua, kini merambat keluar seperti gelombang tsunami emas yang menelan kegelapan hutan larangan. Suara gemuruh guntur yang tadinya terdengar seperti ancaman maut, kini berubah nada menjadi simfoni agung yang menggetarkan semesta. Akar-akar beringin raksasa yang tadinya tampak seperti tangan iblis yang mencabik, secara ajaib mulai melilit satu sama lain dengan presisi yang artistik, berubah tekstur menjadi kayu jati kualitas tertinggi yang dilapisi lempengan emas murni. Gua batu yang pengap dan berbau lumut itu pun bergetar hebat, ala hukum. Mengalami metamorfosis yang menentang segala hukum fisika. Dinding-dinding batu yang kasar runtuh dan menyusun diri kembali menjadi pilar-pilar marmer putih setinggi 10 meter dengan ukiran sulur-sulur bunga melati yang terbuat dari perak bakar. Tanah berlumpur yang dingin dan anyir seketika tertutup oleh hamparan permadani sutra tebal berwarna merah darah yang sangat empuk, menghapus jejak penderitaan kaki-kaki telanjang yang tadi terluka. Hanya dalam hitungan detik, gubuk hancur dan gua maut itu telah bertransformasi total menjadi sebuah paviliun megah di tengah hutan, sebuah istana tersembunyi yang kemegahannya akan membuat rumah mewah ratih di desa tampak seperti kandang hewan yang kumuh. Nenek Sumirah berdiri terpaku di tengah ruangan yang kini bermandikan cahaya lampu gantung kristal yang muncul entah dari mana. Ia menunduk menatap tubuhnya sendiri, dan jantungnya berdegup kencang hingga ia nyaris kehilangan napas karena takjub. Daster luntur berlubang yang tadinya basah kuyup dan berbau lumpur telah lenyap, digantikan oleh jubah kebesaran dari kain sutra-sutra berwarna kuning emas yang sangat halus, dengan bordiran benang platina yang membentuk motif burung phoenix di bagian punggung. Rambut putihnya yang kusam dan lepek kini berubah menjadi hitam legam, tergelung rapi dengan tusuk konde berlian yang memancarkan pendar pelangi. Ya Allah! Apakah ibu sudah berada di surga MU? Kenapa semua kemalangan ini hilang dalam sekejap mata? Bisik Nenek Sumirah. Suaranya kini terdengar merdu dan berwibawa, sangat kontras dengan rintihan parau yang ia keluarkan saat diusir Hasan tempo hari. Ia menyentuh pipinya yang kini kencang dan halus, merasakan aliran energi kehidupan yang meluap-luap di dalam nadinya, seolah-olah waktu telah diputar balik 30 tahun lebih muda. Di sampingnya, Bayu pun mengalami nasib yang sama. Pemuda yang tadinya hanya mengenakan kaos partai robek dan wajah penuh cemong arang itu, kini berdiri tegap dalam balutan pakaian zirah pelindung berwarna hitam legam dengan aksen emas di bagian dada. Wajahnya bersih, menampakkan garis rahang yang tegas dan ketampanan yang selama ini tersembunyi di balik kemiskinan. Ayam emas raksasa itu kemudian melangkah mendekat, mengeluarkan suara kokokan yang menyerupai denting lonceng suci, lalu menundukkan kepalanya di depan Nenek Sumirah. Wahai wanita yang hatinya lebih murni dari mata air surgawi, sebuah suara bergema di dalam pikiran Nenek Sumirah tanpa melalui telinga, suara yang berat namun penuh kasih. Ketulusanmu membagi nafas terakhir dengan makhluk sekarat yang busuk dan terbuang, telah membuktikan bahwa kau layak memimpin kemuliaan. Hutan ini bukan lagi penjara maut bagimu, melainkan kerajaan yang akan membalas setiap tetes air matamu dengan 1 ton emas murni. Mendengar itu, Nenek Sumirah jatuh terduduk di singgasana kayu cendana yang mendadak muncul di belakangnya. Ia menangis haru, menyadari bahwa Tuhan memang tidak pernah tidur dan selalu punya cara paling dramatis untuk mengangkat derajat hambanya yang terzalimi. Bayu berlutut di hadapan Nenek Sumirah, meletakkan tangannya di atas permadani sutra dengan penuh hormat. Nek, maksud saya, Baginda Ratu, saya bersumpah akan menjaga tempat ini dengan nyawa saya. Siapapun yang pernah menghina nenek, siapapun yang pernah membuat nenek menangis di atas mangkuk anjing itu, mereka akan gemetar ketakutan melihat keagungan nenek saat ini, ucap Bayu dengan nada yang sangat serius dan penuh kesetiaan. Nenek Sumirah tersenyum lembut. Ia meraih tangan Bayu, tangan kasar yang telah menyelamatkannya di tengah badai, dan memintanya untuk berdiri. Jangan panggil aku Ratu, Nak Bayu. Bagiku, kau tetap malaikat yang dikirim Tuhan untuk memelukku saat anak kandungku sendiri membuangku ke lumpur.
Semua harta ini tidak ada artinya jika bukan untuk berbagi dengan orang-orang tulus sepertimu. Tiba-tiba, meja perjamuan panjang yang terbuat dari kristal transparan muncul di tengah paviliun, segera dipenuhi oleh ratusan piring perak yang berisi hidangan paling mewah di dunia. Ada ayam panggang bumbu madu surgawi, buah-buahan yang selalu segar, dan minuman manis yang mengalir dari teko-teko emas tanpa pernah habis. Nenek Sumirah dan Bayu duduk bersama, menikmati hidangan yang aromanya memenuhi seisi hutan, membuat hewan-hewan buas di luar paviliun tertunduk patuh dan menjauh seolah menghormati wilayah suci tersebut. Namun, di tengah kemewahan itu, tatapan mata Nenek Sumirah sesekali beralih ke arah desa, ke arah rumah besar di mana ia pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Ada sebuah kilatan ketegasan yang kini menyala di matanya. Ia bukan lagi wanita tua yang lemah dan bisa diinjak-injak. Ia sedang menunggu waktu yang tepat, saat di mana ayam emas akan membawanya kembali ke desa untuk menunjukkan pada Ratih dan Hasan bahwa roda kehidupan tidak hanya berputar, namun bisa melindas mereka yang sombong hingga tak bersisa. Esok pagi, kita akan menunjukkan pada dunia bahwa emas yang sesungguhnya bukan berada di toko perhiasan Ratih, melainkan di dalam hati yang tahu cara memanusiakan manusia. Gumam Nenek Sumirah sembari mengusap bulu emas ayam emas yang kini duduk tenang di samping singgasananya, bersiap untuk babak pembalasan yang akan mengguncang kewarasan para pengkhianat. Pagi itu, desa yang biasanya tenang mendadak pecah oleh kegaduhan yang luar biasa. Di pasar tradisional yang becek, di warung kopi yang berbau apek, hingga di teras-teras rumah penduduk, hanya ada satu topik yang dibicarakan dengan mata terbelalak dan bisikan penuh ketakutan bercampur penasaran, cahaya emas misterius yang semalam membelah pekatnya hutan larangan. Beberapa warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan hutan bersumpah telah melihat langit di atas hutan itu berubah warna menjadi kuning berkilau, seolah-olah sang surya jatuh dan terkubur di sana. Kabar burung itu menjalar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering, dan puncaknya adalah ketika seorang pemburu burung yang gemetar ketakutan mengaku telah melihat sebuah bangunan megah berdiri di tengah hutan yang biasanya hanya berisi pohon-pohon tua yang busuk. Kabar tentang harta karun jatuh dari langit, ini akhirnya sampai ke telinga Ratih, yang saat itu sedang duduk santai di ruang tamu mewahnya sembari mengagumi kuku palsunya yang baru saja dihias dengan cat merah mengkilap. Ratih tersedak wedang jahenya saat mendengar laporan dari pembantunya yang baru. Matanya yang licik seketika berkilat tajam. Bukan karena takut pada kutukan hutan angker itu, melainkan karena aroma kekayaan yang tercium tajam di saraf keserakahannya. Ia segera memanggil Hasan yang sedang asyik menghitung uang setoran beras di ruang kerja. Dengan gerakan yang serba terburu-buru, Ratih menceritakan kabar tersebut dengan nada bicara yang meledak-ledak. "Mas, kamu dengar tidak apa yang dibicarakan orang-orang di pasar? Hutan larangan itu sekarang penuh dengan cahaya emas. Katanya ada istana yang muncul dari dalam tanah. Ini pasti harta karun leluhur yang selama ini terkubur," seru Ratih sembari mengguncang-guncang bahu suaminya. Hasan, yang dasarnya memang pria lemah dan mudah tergiur oleh gemerlap dunia, awalnya sempat ragu karena teringat betapa angkernya hutan tempat ia membuang ibunya sendiri 2 malam yang lalu. Namun, melihat ambisi yang menyala-nyala di mata istrinya, rasa takut itu perlahan-lahan menguap, digantikan oleh bayangan tumpukan emas yang akan membuat bisnis berasnya berkali-kali lipat lebih besar. "Tapi Dek Ratih, hutan itu sangat berbahaya. Apalagi kita baru saja, kau tahu sendiri, membuang perempuan tua pembawa sial itu ke sana," bisik Hasan dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba mencari sisa nurani yang sudah nyaris mati. Ratih langsung mendengus jijik. Ia memutar bola matanya dan mencubit lengan Hasan dengan gemas. "Duh, Mas, jangan sok suci sekarang. Anggap saja perempuan tua itu sudah dimakan harimau atau membusuk jadi pupuk. Justru ini kesempatan kita. Kalau ada emas di sana, itu adalah hak kita sebagai penguasa desa ini. Kita harus ke sana sekarang juga sebelum warga lain yang mengambilnya," desak Ratih dengan nada memerintah yang tak bisa dibantah. Logika keserakahan telah menelan habis rasa takut akan dosa. Mereka berdua segera mengumpulkan 10 orang pria pesuruh yang biasa mereka gunakan untuk menagih utang, lengkap dengan parang dan karung-karung besar. Ratih bahkan tidak lupa memakai kacamata hitam mahalnya dan sepatu bot kulit, seolah-olah ia sedang bersiap melakukan perjalanan wisata, bukan menjarah wilayah yang baru saja merenggut nyawa mertuanya. Sepanjang perjalanan menuju batas hutan, Ratih tak henti-hentinya menghayal tentang apa yang akan ia beli dengan emas tersebut. Ia membayangkan rumahnya akan dilapisi marmer yang lebih mahal, dan setiap jarinya akan memakai cincin berlian yang asli, bukan sekadar emas imitasi yang biasa ia banggakan.
Nanti kalau kita sudah kaya raya dari hasil hutan ini, kita pindah ke kota besar, Mas. Biarkan desa ini membusuk, kita bangun dinasti kita sendiri. Teriak Ratih kegirangan, suaranya melengking memecah kesunyian jalan setapak menuju hutan. Hasan hanya mengangguk-angguk patuh, tangannya mencengkeram erat gagang parang, matanya terus melirik arah pepohonan besar yang mulai menyambut mereka di batas hutan larangan. Udara di perbatasan itu terasa aneh. Tidak ada lagi aroma busuk bangkai atau hawa mistis yang mencekam, melainkan semerbak wangi bunga melati yang sangat lembut, seolah-olah hutan itu sedang menyambut tamu-tamu yang tak diundang ini untuk masuk ke dalam perangkap takdir. Saat mereka melintasi batas pohon beringin raksasa tempat Nenek Sumirah semalam sekarat, Ratih sempat meludah ke tanah dengan penuh rasa benci. Iyuh, pasti bangkai perempuan tua itu ada di sekitar sini. Cepat cari jalannya. Jangan biarkan bau mayatnya merusak suasana pencarian emas kita. Perintah Ratih pada anak buahnya tanpa rasa iba sedikitpun. Namun, pemandangan di depan mereka mulai berubah secara drastis. Jalanan yang tadinya penuh lumpur hisap kini tertutup oleh rumput hijau yang halus dan bunga-bunga liar yang bermekaran. Di kejauhan, melalui celah pepohonan yang rimbun, terpancar cahaya kuning kemilau yang begitu menyilaukan hingga Ratih harus menutupi matanya dengan tangan. Lihat, Mas. Itu dia. Cahaya itu benar-benar ada. Ayo cepat, teriak Ratih histeris. Ia berlari kecil mendahului rombongan, mengabaikan rasa lelah dan keringat yang mulai membasahi gaun mahalnya. Keserakahan telah membutakan akal sehatnya. Ia tidak menyadari bahwa semakin dalam ia melangkah ke jantung hutan, semakin kuat aura kekuasaan yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba, rombongan itu terhenti di sebuah lapangan luas yang dulunya merupakan rawa beracun. Mata mereka semua terbelalak. Parang-parang yang mereka pegang nyaris terjatuh dari tangan karena syok yang teramat sangat. Di depan mereka berdiri sebuah paviliun emas yang sangat megah, dengan pilar-pilar putih yang berkilauan di bawah sinar matahari yang menembus tajuk pohon. Ratih merasa jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena nafsu ingin memiliki bangunan itu secara utuh. Ya Tuhan, emas semua. Itu pilar-pilarnya emas asli. Seru Ratih dengan suara yang serak karena nafsu. Ia baru saja akan melangkah maju untuk menyentuh pilar tersebut, ketika sebuah suara kokokan ayam yang sangat nyaring dan berwibawa menggetarkan udara di sekitar mereka. Dari balik pintu paviliun yang terbuat dari kayu cendana, muncullah sosok seorang wanita dengan jubah sutra emas yang anggun, didampingi oleh seorang pria berzirah gagah dan seekor ayam raksasa dengan bulu emas murni yang menyilaukan. Ratih dan Hasan mematung. Wajah mereka seketika berubah pucat pasi seputih kertas saat mengenali wajah wanita yang berdiri dengan tatapan mata tajam penuh wibawa itu. "Ibu?" bisik Hasan dengan suara yang nyaris hilang, sementara Ratih hanya bisa menganga lebar. Kakinya lemas tak bertulang melihat mertua yang ia buang untuk mati, kini berdiri di depan mereka sebagai penguasa tunggal harta karun yang mereka incar. Suasana di depan paviliun emas itu mendadak menjadi vakum, seolah-olah seluruh oksigen di jantung hutan larangan telah disedot habis oleh kehadiran aura agung yang memancar dari sosok wanita di hadapan mereka. Ratih, yang sedetik lalu masih berteriak histeris penuh keserakahan, kini membeku bagai patung lilin yang mulai meleleh di bawah terik matahari. Kacamata hitam mahalnya merosot hingga ke ujung hidung, menampakkan sepasang mata yang melotot lebar, urat-urat merah di putih matanya menegang karena syok yang tak tertahankan. Di depannya, berdiri seorang wanita yang wajahnya sangat ia kenali, namun dengan wibawa yang 1000 kali lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tidak ada lagi daster luntur berbau minyak angin. Tidak ada lagi punggung bungkuk yang biasa ia tendang. Nenek Sumirah berdiri tegak dengan dagu terangkat. Balutan sutra emasnya berkibar pelan ditiup angin hutan yang kini berbau harum melati, sementara di sampingnya, Bayu berdiri gagah dengan tangan mencengkeram gagang pedang zirah, menatap rombongan penjara itu dengan sorot mata yang sanggup membekukan aliran darah siapapun yang melihatnya. Hasan adalah yang pertama kali kehilangan kekuatan di lututnya. Pria pengecut itu jatuh berlutut di atas hamparan rumput yang selembut bludru. Tangannya yang memegang parang gemetar hebat, hingga senjata itu jatuh berdenting ke tanah. Lidahnya keluh, tenggorokannya terasa seperti disumbat segumpal pasir panas, saat ia mencoba memanggil wanita yang telah ia buang ke sarang maut itu. "Ibu. Apakah ini benar ibu? Bagaimana mungkin?" Lirih Hasan dengan suara yang pecah, air mata ketakutan mulai mengalir membasahi pipinya yang kian memucat seputih kertas. Namun, sebelum sepatah kata pun keluar dari bibir Nenek Sumirah, ayam emas raksasa di sampingnya melangkah maju.
Makhluk mistis itu mengepakkan sayap emasnya 1 kali, menciptakan gelombang tekanan udara yang sangat kuat hingga membuat 10 anak buah Rati jatuh tersungkur mencium tanah. Ayam itu mengeluarkan suara kokokan yang menggelegar layaknya suara guntur yang sedang menghakimi bumi, membuat telinga Rati berdenging hebat hingga ia terjerembab di atas lumpur yang mendadak muncul kembali tepat di bawah kakinya. Sebuah pengingat akan lumpur tempat ia membuang mertuanya. Nenek Sumirah melangkah menuruni anak tangga paviliun yang terbuat dari perak murni dengan keanggunan seorang ratu sejati. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, namun di mata Ratih, langkah itu terasa seperti dentuman palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kesombongannya. Nenek Sumirah berhenti tepat 3 langkah di depan menantunya yang kini sedang merayap mundur dengan wajah penuh lumpur kotor. "Bangunlah, Nyonya Ratih. Bukankah kau datang ke sini untuk mencari emas? Bukankah kau bilang kehadiranku lebih menjijikan dari kotoran babi hutan?" ucap Nenek Sumirah. Suaranya mengalun tenang namun mengandung ketajaman yang mampu menguliti jiwa. Ratih menelan ludah getir. Napasnya memburu pendek-pendek saat ia melihat ayam emas itu mendekatkan paruhnya yang berkilau ke arah wajahnya. "Ampun, Ibu, saya hilaf. Saya tidak tahu kalau Ibu adalah... Kalau Ibu punya harta sebanyak ini," rintih Ratih dengan suara yang serak, mencoba merangkul kaki Nenek Sumirah dengan tangannya yang berlumuran lumpur, namun Bayu segera menghalaunya dengan ujung sepatu zirahnya yang kokoh. "Jangan kotori pakaian suci Baginda Ratu dengan tangan kotor penuh fitnahmu itu, Ratih!" bentak Bayu. Suaranya menggelegar penuh amarah yang telah ia pendam sejak malam badai itu. "Kemarin kau memberi beliau makan dari mangkuk anjing. Kau memfitnahnya mencuri cincin yang sebenarnya kau selipkan sendiri. Sekarang, lihatlah dirimu, kau bahkan lebih rendah dari hewan yang kau hina." Mendengar rahasia tentang cincin itu dibongkar oleh Bayu, Ratih tersentak hebat. Wajahnya yang penuh riasan kini luntur bercampur lumpur dan air mata kepanikan. Ia melirik suaminya, Hasan, yang hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil terisak memilukan. Nenek Sumirah menatap mereka berdua dengan tatapan stoik, tanpa dendam namun penuh dengan keadilan karma yang tak terelakkan. Ia kemudian mengelus leher ayam emas pelan, dan seketika itu juga, makhluk gaib tersebut mengepakkan sayapnya ke arah langit. Di kejauhan, dari arah desa mereka, membumbung asap hitam pekat yang menjulang tinggi ke angkasa. "Ibu, apa yang terjadi?" jerit Hasan saat melihat ke arah desa. Nenek Sumirah menjawab dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Emas yang kau dapatkan dari memeras keringat orang lain dan menghina orang tua, akan kembali menjadi api yang menghanguskan. Rumah mewahmu, gudang berasmu, dan seluruh harta yang kau banggakan itu kini sedang menjadi abu. Semesta tidak menerima kekayaan yang dibangun di atas air mata seorang ibu." Ratih menjerit histeris. Ia memukul-mukul tanah dengan tinjunya, menyadari bahwa dalam sekejap mata ia telah kehilangan segalanya. Derajatnya, hartanya, dan harga dirinya. Ia kini bersujud sungguh-sungguh. Kepalanya mencium tanah kotor di bawah kaki Nenek Sumirah yang terbalut sepatu sutra emas. "Ampuni saya, Ibu. Jangan ambil harta itu. Saya rela jadi pembantumu. Saya rela mengepel lantai ini seumur hidup, asal jangan biarkan saya jadi gembel." Raung Ratih memelas, namun Nenek Sumirah hanya memalingkan wajahnya. Momen the mic drop itu terasa sangat memuaskan. Sang penguasa sejati kini berdiri di atas puncak kemuliaan, sementara mereka yang dulu menganggap diri mereka dewa, kini merayap di lumpur kehinaan, menangis darah menyesali kebiadaban yang tak mungkin lagi bisa ditarik kembali. Langit di atas hutan larangan perlahan berubah menjadi gradasi warna ungu dan emas yang menenangkan, seiring dengan padamnya api kemurkaan semesta yang tadi membakar desa. Asap hitam yang membubung dari rumah mewah Ratih kini mulai menipis, menyisakan puing-puing arang yang tak lagi berharga, sebuah monumen kehancuran bagi keserakahan manusia yang melampaui batas. Di depan paviliun emas yang agung, keheningan menyelimuti udara, hanya dipecah oleh suara isak tangis yang memilukan dari 2 sosok yang kini merangkak di atas tanah. Ratih, sang nyonya besar yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat dan aroma parfum mawar yang menusuk, kini tampak seperti gembel yang paling hina. Gaun sutranya sobek di berbagai sisi, wajahnya yang penuh riasan tebal kini luntur dan belepotan lumpur hitam yang amis, sementara jemarinya yang dulu penuh cincin emas kini kotor dan berdarah karena terus-menerus mencakar tanah, memohon belas kasihan yang tak kunjung datang. Di sampingnya, Hasan bersimpuh lemas, matanya kosong menatap kepulan asap di kejauhan, menyadari bahwa dalam satu kedipan mata, ia telah kehilangan segala kemewahan duniawi yang ia beli dengan harga nyawa dan harga diri ibunya sendiri. Nenek Sumirah berdiri di puncak tangga perak,
menatap kedua sosok di bawahnya dengan sorot mata yang tenang namun penuh wibawa, sebuah ketenangan yang justru jauh lebih menyakitkan bagi sang anak durhaka daripada makian kasar. Tidak ada rasa puas yang jahat di wajahnya, hanya ada garis keadilan yang ditarik secara absolut oleh tangan Tuhan. Hasan, anakku yang pernah kubesarkan dengan tetesan air mata doa, ucap Nenek Sumirah. Suaranya mengalun lembut namun bergema di setiap sudut hutan seolah setiap pohon ikut menjadi saksi penghakiman ini. Dulu, aku selalu memohon pada Tuhan agar kau dilimpahi kekayaan agar kau bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Namun, emas yang kau genggam justru membekukan nuranimu, dan harta yang kau puja justru membutakan matamu hingga kau tak lagi mengenali wajah ibumu sendiri. Hari ini, Tuhan tidak sedang menghukummu, Ia hanya mengambil kembali apa yang memang bukan milikmu. Hasan tersentak hebat, kepalanya terbentur ke tanah saat ia bersujud semakin dalam. Ampuni Hasan, Bu. Hasan hilaf. Hasan didera bisikan setan hingga tega berbuat keji. Tolong kembalikan sedikit saja harta kami tidak punya tempat tinggal lagi, Bu. Rintih Hasan dengan suara yang tercekik oleh penyesalan yang terlambat. Melihat suaminya hanya meratap tanpa hasil, Ratih mencoba peruntungan terakhirnya dengan cara yang paling menjijikan. Ia merangkak mendekat hingga ujung jari kakinya menyentuh tangga perak, menatap Nenek Sumirah dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Ibu mertuaku yang baik, yang hatinya suci, saya tahu saya telah berdosa besar. Saya yang salah, saya yang menghasut Hasan. Tapi lihatlah kondisi kami, Ibu. Apakah Ibu tega melihat anak kandungmu sendiri menjadi pengemis di jalanan? Berikanlah kami sedikit saja emas dari ayam ajaib itu. Kami berjanji akan merawat ibu di istana ini selamanya. Seru Ratih dengan nada yang dipaksakan terdengar tulus, namun matanya yang licik sesekali masih melirik ke arah ayam emas raksasa di samping singgasana. Mendengar tawaran penuh kepalsuan itu, Bayu yang berdiri di samping Nenek Sumirah mendengus sangat keras. Tangan kanannya mencengkeram gagang pedang emasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Cukup, Ratih. Mulutmu masih saja mengeluarkan racun kebohongan di saat nyawamu berada di ujung tanduk karma. Kau tidak menginginkan Ibu Sumirah, kau hanya menginginkan emasnya. Ketahuilah, ayam emas ini tidak memberikan berkah kepada jiwa yang busuk seperti sampah. Bentak Bayu, auranya yang gagah membuat Ratih seketika terdiam dan gemetar hebat. Nenek Sumirah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bayu meredam amarahnya. Ia kemudian menatap ayam emas yang duduk tenang di sampingnya. Makhluk mistis itu mengepakkan sayap emasnya perlahan, memercikan butiran cahaya keemasan yang jatuh menimpa tubuh Ratih dan Hasan. Namun, bukannya memberikan kekayaan, cahaya itu justru terasa seperti besi panas yang membakar saraf di kaki mereka. Ratih dan Hasan menjerit histeris saat merasakan kedua kaki mereka tiba-tiba menjadi lemas, lunglai, dan kehilangan kekuatan untuk berdiri. Kalian berdua telah menggunakan kaki kalian untuk menendang dan menyeret orang tua ke dalam hutan maut. Maka mulai hari ini, semesta mencabut hak kalian untuk berjalan tegak dengan kesombongan, bisik Nenek Sumirah dengan nada final. Kalian akan tetap hidup, namun dalam keadaan lumpuh, agar setiap hari kalian ingat betapa berharganya setiap langkah yang kalian gunakan untuk kejahatan. Kalian akan menjadi pengemis di batas hutan ini, memakan apa yang diberikan orang secara cuma-cuma, sebagaimana kalian dulu memberiku makan di mangkuk anjing. Ratih menjerit darah, ia memukul-mukul kakinya yang tak lagi terasa, menyadari bahwa inilah akhir dari kejayaannya sebagai sosialita desa. Ia kini benar-benar menjadi benalu yang dulu ia sematkan pada mertuanya. Setelah memastikan hukuman karma itu berjalan, Nenek Sumirah memutar tubuhnya menghadap Bayu. Sorot matanya melembut, memancarkan kasih sayang yang setulus mata air surgawi. Ia meraih kedua tangan kasar Bayu dan menggenggamnya erat. Bayu, malaikatku yang bertubuh cemong, di saat darah dagingku sendiri membuangku, kau yang asing justru mempertaruhkan nyawa untuk mendekapku di tengah badai es. Dunia menganggapmu miskin karena pakaianmu compang-camping, namun Tuhan melihatmu sebagai orang terkaya karena hatimu penuh dengan emas murni. Nenek Sumirah kemudian melepaskan mahkota kecil dari kepalanya dan menyematkannya di dada Zirah Bayu. Mulai hari ini, kau bukan lagi pencari kayu bakar yang terhina. Kau adalah cucu angkatku, pewaris tunggal dari seluruh kemuliaan istana hutan larangan ini. Segala harta ini adalah milikmu, gunakanlah untuk menolong mereka yang tertindas seperti kita dulu. Bayu jatuh berlutut, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang meluap hingga ia tak mampu berkata-kata.
Air matanya jatuh membersihkan sisa debu di pipinya, menyadari bahwa penderitaan hidupnya selama ini hanyalah sebuah ujian menuju kemuliaan yang abadi. Pagi itu, saat matahari benar-benar naik di ufuk timur, paviliun emas di tengah hutan itu perlahan-lahan memudar dari pandangan manusia biasa, terlindung oleh kabut suci yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang berhati tulus. Di batas hutan, warga desa menemukan dua sosok pengemis lumpuh yang menangis histeris dengan wajah penuh lumpur, menceritakan kisah tentang istana emas yang tak dipercayai siapapun. Sementara itu, jauh di dalam jantung hutan yang kini asri dan harum, Nenek Sumira hidup dalam kedamaian abadi bersama Bayu, dijaga oleh kepakan sayap ayam emas yang terus memancarkan cahaya keadilan bagi semesta. Roda kehidupan telah berputar dengan sempurna, yang suci telah diangkat ke singgasana, sementara yang keji telah karam di dasar samudera penyesalan. Karma tidak pernah salah alamat. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Ratih dan Hasan kehilangan segalanya karena keserakahan, sementara Bayu mendapatkan segalanya karena ketulusan. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan asupan motivasi setiap hari. Komentar di bawah, apa pelajaran yang paling berkesan dari cerita ini untuk Anda?